Keren, mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini, perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7, nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali merespon atau mereaksi sebuah video dari seorang public figure, seorang ustaz yang terkenal, terkemuka di negeri kita ini, yang ceramah beliau nampaknya menyimpang dari agama Islam yang murni. Sebelum kami memutarkan cuplikan videonya, kami mengharapkan agar video ini di-subscribe, di-like, dan di-komen, serta di-share agar mendapatkan notifikasi update video-video terbaru dari kami dan membantu kami mengembangkan channel ini. Ya, mari kita saksikan videonya berikut ini. Keren, mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini, perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7, nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh. Masya Allah, telah kita saksikan videonya. Bagaimana beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngacoh menjadi Tuhan. Harusnya kata-kata yang semacam ini tidak pantas diucapkan oleh seorang da'i, seorang ustaz yang mengajarkan manusia tentang agama yang hak ini. Ini sebenarnya telah masuk dalam pencemaran agama, penodaan agama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu perkasa untuk dikatakan semacam itu. Kita sederhanakan umpamanya, kita katakan suku beliau ngaco jadi suku, orang tua beliau ngaco jadi orang tua, atau beliau ngaco sebagai manusia, atau anak beliau ngaco. Bagaimana perasaan beliau? Apakah beliau tidak terluka? Pasti beliau akan tersinggung, beliau akan terluka, tersakiti dengan kata-kata tersebut. Maka walillahi masalul a'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki permisalan yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga marah, bahkan murka tatkala ada perkataan-perkataan yang tidak senonoh dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon kata-kata orang-orang Nasrani dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Maryam ayat 90 sampai 91. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshakul ard wa takhirul jibalu haddan an da'u lirrahmani walad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir-hampir langit itu pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena perkataan mereka bahwa Allah memiliki anak. Ini gara-gara perkataan, Masya Allah, sampai langit marah, bumi marah, gunung-gunung marah karena perkataan mereka yang menyeleneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana beliau mengatakan bahwa tidak apa-apa mengatakan semacam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal jangan mengatakan kepada manusia. La ilaha illallah. Padahal dalam ayat yang mulia ini, gunung-gunung marah tatkala perkataan-perkataan yang tidak benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, surat Az-Zumar ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamin subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengagumkan Allah dengan pengaguman yang sebenar-benar pengaguman, padahal
bumi yang 7 lapis ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengecam orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, dengan pengagungan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah Rabbmu dengan tadarruh, dengan merendahkan diri dan melembutkan suara. Subhanallah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembut dalam perkataan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita, memberikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan lembut. Kemudian beliau Masya Allah mengatakan Allah ngaco karena memberikan anak kepada orang yang miskin. Hal yang semacam ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum itu. Ada orang-orang semisal beliau ini yang komplain akan hal ini, di mana orang miskin terus diberikan anak. Allah jawab ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena takut lapar, karena takut mereka tidak dapat makan. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki anak-anakmu dan kami pula yang memberikan rezeki kepada dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan membunuh anak-anak atau kita sembunyikan makanan untuk anak-anak karena takut kekurangan, takut miskin. Masya Allah, Allah jawab dalam ayat yang mulia ini. Oleh sebab itu kata-kata yang semacam ini harusnya tidak diucapkan oleh seorang tokoh atau da'i, apalagi ustaz. Dan subhanallah yang mendengar tertawa terbahak-bahak dalam acara itu, bisa kita saksikan mereka tertawa tatkala dikatakan Allah ngaco. Subhanallah, apa yang mereka sembah yakni Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka merendahkan Allah dan menertawakan Allah jalla zikruhu dalam video tersebut. Semoga ini tidak terjadi pada beliau. Hanya kekhawatiran kami adalah barangkali bisnis beliau kacau karena mengatakan Allah ngaco. Investasi beliau kacau karena ia mengatakan Allah ngaco. Itu yang kita khawatirkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat kacau balau kehidupan beliau. Itu bisa kita saksikan di YouTube di mana-mana bagaimana korban-korban investasi bodong beliau. Bisa kita saksikan. Maka saya kira beliau harus bertobat atas kata-kata beliau ini, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menghadiri video itu tatkala itu menghadiri kajian ceramah itu kemudian tertawa terbahak-bahak hendaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melakukan hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada mereka. Demikian apa yang bisa dapat kami sampaikan. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.